Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini kita akan membahas inspirasi bisnis tentang lelang ya. Ini lelang tidak sembarang lelang. Lelang adalah sebuah proses yang tentunya dibutuhkan payung hukum juga ya untuk mengatur bagaimana proses lelang sampai proses lelang ini dapat terlaksana dengan baik. Di studio telah bersama kami Pak Christopher Simanjorang, sarjana hukum. Beliau adalah Direktur Balai Lelang Sidi Pratama. Selamat pagi, Pak. Selamat Chris, pagi, Pak. apa kabarnya? Sehat. Sehat-sehat ya? Sehat selalu harus. Sehat selalu ya. Nah, kemudian di studio hadir juga Direktur Balai Lelang Sidi Pratama, yaitu Pak Aldo Purba, sarjana hukum, magister hukum ya. Pakar lelang juga yang akan memberikan informasi kepada sahabat Tribuners bagaimana proses lelang secara aspek hukumnya sehingga lelang ini menjadi aman, nyaman, dan secara hukum itu sah. Dan di studio juga hadir Bu Aldina, sarjana hukum. Ya, beliau adalah di bidang pengaturan ya, administrasi overall secara teknis di lelang seperti apa. Nanti kita akan diskusi banyak dengan Pak. Bu Aldina. Ya. Nah, banyak sahabat Tribuners yang ingin mengetahui Balai Lelang Sidi Pratama ini kapan didirikan dan sudah ada di mana saja, Pak Christopher, silakan. Baik, Pak. Sejarahnya Balai Lelang ini ya. Baik. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan buat Tribun yang sudah mempersilahkan saya dan tim, sudah diberikan tempat dan waktu untuk pagi ini memberikan seperti pengertian atau pengarahan. Dan juga buat Pak Siane sebagai pembawa acara, terima kasih buat waktu dan tempatnya. Jadi sedikit saya boleh menjelaskan Pak untuk data singkat terkait Balai Lelang Sidi Pratama kita. Yang pertama, kemarin kita sempat mengajukan nih yang namanya proses permohonan untuk izin kantor lelang. Hanya saja gampang-gampang susah Pak prosesnya. Nggak segampang seperti yang ada prosedur harus dilengkapi, kita kirim oke ACC, bukan. Tapi ada juga kita seperti balasan tanggapan dari pusat yang memberikan kita wewenang untuk perbaiki lagi. Sempat kita ada perbaiki ya Bu Dina ya, 2 atau 3 kali kita ada perbaikan. Nah, terbentuknya Balai Lelang ini awalnya berdasarkan kita juga kan sebagai orang hukum atau sebagai lawyer lah ibaratnya. Kita juga sebagai lawyer. Kenapa sih kita sebagai lawyer kita punya kewenangan terkait masalah lelang? Kenapa kita harus mengajukan ke orang lain atau ke pihak yang berwenang? Kita kan juga bisa buat izin kantor lelang sendiri. Jadi atas inisiatif kita sendiri, kita mengajukan nih kantor Balai Lelang sendiri, namanya Sidi Pratama. Nah, kantor lelang kita Sidi Pratama ini berpusat di Kota Medan, Pak. Di Kota Medan yang berawal dari tahun 2022 di bulan Maret ya Bu Dina. Bulan Maret. Kita permohonannya izinnya sudah keluar. Nah, ini kita sudah jalan juga, kita sudah jumpai beberapa bank untuk diajak kerjasama. Nah, mungkin kita kencang nih Pak, kalau bisa jangan kita kalah saing dengan balai lelang yang lainnya. Nah, kita maksudnya bersaing di sini ya bersaing secara positif, nggak perlu harus menjelek-jelekan sana sini, tapi ya bersaing secara profesional. Nah, kita juga sudah membuka kantor di perwakilan di Bali, hanya saja kantor perwakilannya izinnya masih di proses di Jakarta. Nah, singkat dari saya mungkin sekian terkait kronologis dari awal sampai kita berdiri. Kalau dari perkembangan lelang ini Pak Chris, kalau di studio kan kita sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi kalau ingin membuka masker sudah booster silakan ya. Oh, boleh ya. Boleh aja silakan ya. Karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan dan sudah mencuci tangan dan kita semua sudah divaksin booster ya. Silakan. Nah, ini terkait tentang perkembangan lelang ini seperti apa di Indonesia, Pak? Nah, ini yang seru nih Pak. Ya. Terkait perkembangan lelang, banyak sih asumsi atau konsumsi masyarakat itu yang belum tahu lelang itu sebenarnya apa. Ya. Jadi mereka banyak berpikir lelang itu aset-aset orang yang tidak mampu membayar kepada pihak yang diagungkan, kepada pihak yang dijaminkan, makanya dilelang. Sebenarnya salah, bukan hanya itu. Bukan semudah itu ya? Benar, bukan misalnya hanya itu, saya Pak. memegang hak aset orang lain, langsung dilelang, open, dijual.
tidak semudah itu. Bukan hanya itu. Dan ada aspek hukum, payung hukumnya. Benar. Jadi, ada namanya Pak lelang non eksekusi sukarela dan ada lelang eksekusi. Nah, lelang eksekusi mungkin seperti yang kita tahu sekarang ini ya, dari banyak hak tanggungan yang dijadikan agunan ke bank atau jaminan ke bank, itu mungkin prosesnya mereka masukin data untuk berkas untuk dijadikan jaminan ke bank untuk mendapatkan pinjaman yang harus dia bayar setiap bulannya yang sudah ditentukan lah jangka waktunya dari pihak bank. Nah, ada nih satu lagi Pak, lelang eksekusi non sukarela. Jadi lelang ini boleh saja sih saya atau rekan-rekan atau bapak pribadi menjual rumah melalui lelang. Jadi kan pengertian asumsi masyarakat, itu rumahnya dilelang tuh, bukan. Tapi ya saya boleh menjual nih dari lelang, hanya saja ada dong hitung-hitungannya, win-win dong. Kita udah dapat keuntungan dari lelang, dapat persen juga dari balai lelang ataupun dari KPKNL di lelang, mendapat persen dari kesepakatan yang sudah ditentukan dari awal. Jadi bukan hanya lelang itu, mereka sudah nggak membayar nih, nggak mampu bayar, langsung dilelang tidak, gitu loh. Tidak sesimpel itu ya Pak ya? Tidak Pak. Nah, bisa banyak sekarang juga mobil, kan ada yang kita ketahui Pak, mobil, sepeda motor dilelang. Malah lukisan-lukisan yang menurut kita itu biasa saja dilelang, laku beberapa nominalnya yang angka tinggi gitu. Betul. Nah, untuk balai lelang Sidi Pratama ini Pak Kris, visi misinya seperti apa ke depannya? Visi misi kita tetap, yang pertama kita tetap mau membantu setiap nasabah yang kreditnya menunggak. Jadi proses kita lelang bukan semata-mata hanya meraup keuntungan nih Pak. Ada visi kita. Dan kita berbuat baik kepada orang, pasti kita juga mendapatkan yang terbaik dari yang Maha Kuasa. Nah, apabila dia proses hak tanggungan dia mau dilelang sama bank, kita menyurati dulu nih Pak. Kita nggak sewena-wena langsung mengajukan permohonan ke KPKNL bahwasannya ini bundel mau dilelang. Tidak, kita surati, kita beri tiket baik, tolong dong dibayar. Memang sih kita di situ tidak ada mendapatkan keuntungan, karena apa? Karena tidak laku nih dalam proses lelang. Tapi kita memberikan solusi buat si nasabah tersebut. Ayo dong bayar. Dari pihak bank juga kan mendapatkan haknya kembali gitu loh, bukan sewena-wena kita harus menguntungkan bank, tapi kita harus memberikan sama solusi bagi kedua belah pihak. Itu sih misi kita Pak. Siap. Nah, terima kasih. Saya ke Pak Aldores Purba dulu ya. Baik Pak. SHMH, teman lama saya juga ya. Kita banyak kegiatan, ngobrol, masuk ke kampus juga ya, Pak Aldores. Jadi selalu memberikan informasi yang ter-up-to-date ya tentang ilmu hukum dan situasi-situasi yang terbaru saat ini. Nah, terkait balai lelang, Pak Aldores, ini prinsip bagaimana prosesnya secara hukum dan yang menyelenggarakan yang istilahnya memiliki aset untuk bisa dilelangkan di balai lelang ini, itu kategorinya perusahaan, perbankan atau institusi finansial Pak, yang secara hukum itu wajib. Misalnya mau dijual oleh pemegang hak, tetapi kan nggak bisa langsung dieksekusi ya, tapi harus melalui balai lelang. Ini balai lelang ini kira-kira menampung atau mengakomodir perusahaan-perusahaan atau institusi apa saja, Pak? Iya, terima kasih. Dan prosesnya ya, Pak? Ya, Pak Siani, terima kasih. Sebelumnya Bapak bilang tadi teman lama ya, saya juga bilang kita sebelum ini juga memang udah sering diskusi ya Pak ya tentang hukum, baik tentang hal-hal lainnya. Jadi ini sebenarnya di Balai Lelang Sidi Pratama ini kan didirikan oleh Pak Junce, cuman kebetulan kami ini beberapa sini ada direktur utama Pak. Jadi dalam apa itu Pak Kristo ini direktur utamanya, saya hanya direktur pelaksananya. Jadi dalam organ persiapan kami itu ada direktur utama, ada direktur, ada komisaris, dan ada staf-stafnya lah, termasuk Budil. Nah, jadi dasar kita ngajukan lelang ini kan ada tata caranya Pak. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020. Di situ ada 3 yang boleh melakukan tindakan-tindakan dalam proses pelelangan. Yang pertama itu KPKNL
Nah, di situ. Yang kedua balai lelang, yang ketiga itu kantor pejabat kelas 2. Benar. Nah, kita ini posisinya di posisi balai lelang, Pak. Nah, balai lelang swasta. Nah, subjeknya apa yang seperti Bapak tanyakan tadi? Apa yang menjadi subjek kami untuk melelang apa itu? Di situ kan kita tahu ada hak Undang-Undang Fidusia tahun 99 itu kalau nggak saya silap, dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang Hak Tanggungan itu kan mereka penerima, kalau kita bilang hak tanggungan, penerima hak tanggungan. Nah, ketika ada nasabah yang tidak, dalam artian tidak mampu, tidak sanggup atau macet dalam melakukan pembayaran, ada proses yang harus dilakukan oleh penerima hak tanggungan. Nah, dalam proses itu apa? Beliau kan harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban dari pemberi hak tanggungan tadi. Melalui apa? Objek yang dijadikan hak tanggungan itu akan dilakukan proses eksekusi. Nah, eksekusinya itu kan nggak sembarangan yang seperti Pak bilang tadi, sampaikan, dan Pak Kris tuh nggak bisa kita pegang hak tanggungan langsung kita jual semena-mena, nggak bisa gitu, Pak. Itu bisa kena somasi ya, itu bisa juga ada aspek-aspek hukumnya kan. Jadi dia ada berproses salah satunya dia harus ngajukan itu baik ke KPKNL maupun ke balai lelang swasta. Nah, di balai lelang swasta di kita ini sebenarnya mempermudah pekerjaan dari si penerima hak tanggungan kalau dia dalam proses perbankan atau BPR apa semuanya kan, Pak. Nah, kenapa mempermudah? Ini kan mereka dalam proses kredit apa itu kan banyak nasabah, Pak. Nasabah tuh mungkin ribuan, mungkin apa kan. Nah, kalau semua mereka yang dalam artian ada 10% aja kita bilang yang macet, mereka yang ngajukan kan butuh waktu. Yeah. Nah, disitulah kita hadir balai lelang swasta kita ini untuk mengakomodir pekerjaan mereka. Nah, biar kami melalui mereka memberikan kuasa ke balai lelang kita untuk melakukan proses lelang. Ya sama prosedurnya, kita mengajukan ke KPKNL. Ada tata caranya semua di situ diatur. Sertifikat hak tanggungannya juga kita apa. Itu kalau untuk hak tanggungannya, Pak. Termasuk juga ini kan dia bukan barang bergerak. Nah, kalau di hak tanggungan ini kan dia barang yang tidak bergerak biasanya, Pak, yang dijadikan hak tanggungan seperti rumah dan bangunan apa semua, tanah kan. Tapi kalau ada juga yang benda bergerak, itu fidusia. Biasanya kita tahu kayak pembiayaan seperti sepeda motor, mobil. Nah, itu juga dijamin dengan undang-undang fidusia. Nah, itu memang kekuatannya itu dalam hukum itu mempunyai kekuatan eksekutorial namanya. Jadi dia nggak perlu memang melalui menunggu lagi dari putusan pengadilan karena mereka udah dijamin di situ. Nah, tapi prosesnya, Pak, proses untuk mengeksekusinya itu harus ada jalannya. Nah, itu dia melalui lelang, melalui KPKNL. Nah, mereka boleh ngajukan sendiri langsung, boleh juga memberikan kuasa ke balai lelang swasta. Nah, begitu dia, Pak. Proses lelang itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit teknisnya ya. Melalui sekarang online ya. Mungkin kalau proses aturan awal dari sampai akhir itu ya Bu Dina juga bisa jelaskan, karena Bu Dina yang masalah proses untuk mengambil data apa semua kita kan dengan Bu Dina juga, Pak. Silakan. Siap. Bu Dina mungkin bisa dijelaskan proses lelangnya seperti apa. Oke, baik, Pak. Jadi sekarang udah zamannya online ya, semua serba online. Jadi kita kalau misalkan menjadi pemohon lelang, kita tuh harus mengunjungi website lelang.co.id. Lelang.co.id ya? Iya. Jadi kita pertama kali kita harus verifikasi dulu terhadap aplikasi lelang.co.id. Jika kita sudah mendaftar, kemudian nanti akan ada aktivasi dari lelang melalui email si pemohon. Kemudian kita diminta untuk mengisi data. Itu datanya terkait nomor rekening, KTP, dan juga NPWP pemohon. Bagi yang ingin mengikuti proses lelang ini, iya, istilahnya calon pembeli lah. Iya, calon pembeli yang ingin membeli objek lelang ini ya. Iya, betul. Kunjungi website lelang.co.id, semua disubmit, data, nomor rekening dan sebagainya ya. Iya. Setelah semua data sudah terverifikasi, kemudian nanti kita diarahkan untuk memilih lot dari seluruh KPKNL atau instansi, itu tergantung dari objek lelangnya. Maksudnya objek lelangnya itu beradanya di mana, misalkan di Kota Medan. Nah, kita bisa pilih instansi KPKNL yang ada di Medan.
Kemudian setelah kita sudah pilih, kita diarahkan ke memilih untuk objek lelang tersebut. Objek lelang apa yang mau kita beli gitu kan. Kemudian setelah kita sudah memilih objek lelang, kita diminta untuk menyetor uang jaminan. Setelah menyetor uang jaminan, nanti kita disuruh untuk melengkapi beberapa data, yang dimana data tersebut nanti kita akan kirimkan ke fisiknya, itu ke kantor KPKNL yang ada di Medan. Setelah itu nanti karena kan lelang ini ada 2 jenis pasca lelang. Yang pertama open bidding dan close bidding. Jadi setelah data dan juga fisik sudah kita kirimkan ke kantor KPKNL, kemudian dari KPKNL nanti akan memberikan verifikasi kepada kita apakah data yang sudah kita kirim itu sudah sesuai dengan prosedur yang mereka ajukan, sesuai dengan aplikasi. Kemudian setelah memang sudah dinyatakan prosedurnya itu dan persyaratannya lengkap, kita bisa mengikuti pasca lelang tersebut. Jadi ada open bidding dan close bidding, dan terhadap pasca lelang itu kita bisa melihat dari akun lelang tersebut. Syaratnya adalah kita sudah menyetorkan uang jaminan, kemudian kita sudah melengkapi persyaratan. Setelah itu nanti dari pejabat lelang akan memberikan verifikasi kepada pemohon lelang apakah dari pemohon ini limitnya dan sebagainya itu dinyatakan menang atau kalah. Itu akan diverifikasi kepada kita selaku pemohon lelang. Kemudian setelah ada pemohon lelang atau pembeli yang dinyatakan menang oleh KPKNL, kemudian nanti KPKNL akan mengirimkan surat pengantar dan juga risalah lelang untuk pemohon yang dinyatakan menang dalam proses lelang tersebut. Itu sih Pak. Ya, menarik ya. Jadi prosesnya harus semua terdaftar secara online ya sekarang ya, betul. Bu Dina. Iya. Karena situasi sekarang juga serba mudah ya, di Betul. mana kita berada, submit data sudah tidak bisa terverifikasi dan akhirnya proses dijalankan. Ada tambahan dari Pak Doris? Jadi sedikit menambahi begini Pak. Banyak yang mau ditambah. Yang seperti yang disampaikan Bu Dina itu kan Pak, proses untuk pemohon yang mau mengajukan diri mendaftar menjadi peserta lelang Pak, peserta lelang. Nah, di kita ini kan Pak juga sebagai balai lelang swasta, kita subjeknya seperti saya bilang tadi ya mencari ke bagian-bagian perbankan ataupun ke finance kan, itu tadi yang kita bilang kayak tanggungan maupun fidusia. Setelah mereka bekerja sama membuat MOU dengan kita pelaksananya yang ditunjuk dengan kuasa, maka itu yang seperti Bu Dina tadi bilang, kita melalui online mendaftarkan, mengajukan pihak-pihak yang mau menjadi peserta lelang kan begitu Pak. Jadi benarnya kita ini kalau kita bilang bentuk balai lelang ini sebagai menjembatani antara bank, antara bukan bank, kita bilang pihak-pihak yang memiliki pemegang hak jaminan dengan pihak yang ingin membeli atas hak jaminan yang mau dilelang itu secara gitu. Legal lah ya. Misalnya dia dapat memiliki hak jaminan secara legal karena kliennya sudah tidak memiliki kemampuan lagi, tapi kan tidak serta-merta bisa dilakukan dengan langsung. Ada proses hukumnya. Kemudian proses hukumnya melalui informasi bisa tersampaikan di masyarakat luas, harus terdaftar di balai lelang di lelang ya, di lelang.co.id, baru nanti prosesnya di balai lelang ya. Ini tadi Bu Dina ada cerita tentang open bidding dan close bidding, itu bisa dijelaskan sedikit? Kalau open bidding dulunya itu kita lakukannya misalkan di kantor KPKNL. Mereka kan ada tempat khusus untuk open bidding di mana nanti para peserta datang untuk mengajukan penawaran tertinggilah yang dinyatakan menang.
Kalau close bidding, ya itu tadi kita melalui online tadi Pak daftarnya gitu. Ada tertutup, ada terbuka. Iya, ada ya. tertutup dan terbuka. Nah ini kalau lelang ini kan menarik ya. Bagaimana terhadap informasi lelang ini? Bisa dari perbankan atau institusi financial itu sendiri yang mendaftarkan di lelang.co.id ya, apa yang mau dilelang, atau nanti dari balai lelang yang bisa menginformasikan kepada perbankan atau institusi financial itu dibantu ya, apa saja yang mau dilelangkan di apa ya, di seluruh Indonesia ya. Ini balai lelang ini apakah ada terbatas domisili, misalnya hanya di Medan, Jakarta, atau di Surabaya? Pak Aldores ya. Mungkin balai lelang ini Pak dibentuk kayak kita pusatnya kan di Medan Pak ya. Tapi kita bisa buat perwakilan seperti balai lelang kita Sidi Pratama ini udah membuka cabang di Bali Pak. Luar biasa. Ya tujuannya untuk apa? Itu tadi kita bilang kita buat balai lelang untuk mempermudah pekerjaan dari pihak-pihak yang penerima hak jaminan, pemegang hak jaminan, baik hak tanggungan, fidusia maupun hal-hal lainnya yang prosedurnya ketika mereka mau mengeksekusi harus melewati prosedur lelang gitu. Nah, juga menjembatanin pihak pembeli lelang gitu. Makanya kita bilang kita hadir ini untuk mempermudah sih sebenarnya. Pihak dari pemegang jaminan itu boleh sih mereka melakukan sendiri. Cuman ya seperti saya bilang, mereka kan punya pekerjaan lain. Katakanlah ada 10% aja ke nasabah mereka yang macet atau gimana kan. Itu kan memakan waktu mereka untuk melakukan proses permohonan seperti Bu Alina bilang tadi. Permohonan itu bermacam-macam kan Bu. Pengajuan apa semua. Step-stepnya itu. Nah, di situ kita hadir untuk membantu itu gitu. Apalagi kita kan sudah sering ya melakukan itu. Sebelum ada CD pun sudah pernah dilakukan gitu. Nah, itu sih tujuan kita hadir itu Pak. Nah, ini menarik untuk mempermudah ya, mempermudah pemegang hak sebuah apa ya, aset ya, pemegang hak sebuah aset atau jaminan ya. Apakah Sidi Pratama juga bagaimana cara informasi kepada khalayak ramai supaya mereka tertarik untuk membeli aset lelang ini Pak? Apakah secara aktif itu boleh diizinkan, atau mungkin karena jaringan, karena informasi, karena Sidi Pratama sudah ada di seluruh Indonesia sehingga orang mengenal dengan baik dan itu sudah menjadi sebuah kepercayaan? Mungkin kita contohkan kayak kita misalkan lah dapat MOU ya atau kerjasama dengan pihak perbankan ya kan Pak. Kita dapat kerjasama dengan BPR untuk melelang suatu aset yang mereka punya untuk dijadikan apa. Nah, kita kan nanti mengajukan itu, kita buat permohonannya seperti yang dibilang Budina, kita ajukan ke KPKNL apa sebuah. Nah, setelah itu kita akan umumkan. Nah, kita umumkan ke khalayak yang ramai yang ingin mau jadi peserta lelang. Nah, di situ pun Pak, mereka yang mau juga kita harus data kan gitu. Baik dia jaminannya, ada uang jaminan ya Bu ya, ada uang jaminan juga Pak. Ya, persyaratan itu. Mau beli lelang tentunya ada secara finansial, hukum dan sebagainya. Kita juga umumkan dalam koran, benar ya Bu ya. Kita harus di situ harus wajib ya. Wajib ya. Kita umumkan di surat kabar, di harian apa gitu kan. Nah, disitulah khalayak ramai bisa lihat Pak. Oh, ini ada yang model mereka apa. Di situ nanti tertera untuk pengajuan persyaratannya apa. Dan biasanya ramai ya, yang biasanya ramai ya? Biasanya ya. Karena sudah memiliki kepercayaan yang bagus dan sudah melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan lancar. Sehingga setiap ada kegiatan lelang pasti akan diperhatikan juga ya dari kantor Sidi Pratama ini menjadi balai lelang. Ini menarik Pak. Tadi Pak Aldores sudah cerita banyak kerjasama. Kerjasama apa dengan perusahaan atau institusi apa saja Pak di Indonesia ini? Pak Kris. Baik Pak. Jadi terkait kerjasama, kalau untuk balai lelang kita Sidi Pratama, kita fokus pertama kita ada ke pihak perbankan Pak. Perbankan. Lebih fokus ke perbankan. Ada beberapa juga kita sudah rekanan terkait BPR juga ya. Iya, perbankan termasuk Bank Nasional, Bank BPR, Bank Negara maupun BPR. Kita sudah kerjasama dan kita sudah dapat juga beberapa sih kerjaan seperti SPK yang mau kita kerjakan. Nah, terkait saya tambah juga sedikit tadi Pak terkait masalah alur terkait permohonan untuk dilelang. Nah, beberapa kendala yang sering dihadapi yang dulunya
mungkin dia mengurus SKPT, yang dimana SKPT dulunya itu diurus harus langsung ke BPN. Nah sekarang sudah dipermudah Pak. SKPT kita boleh langsung untuk mengurusnya melalui online. Jadi nggak perlu lagi kita ngurus SKPT ke BPN, kita bisa langsung online. Kenapa harus ada ini SKPT? Karena berdasarkan SKPT lah orang berani membeli atau turut serta sebagai peserta lelang. Bahwasanya tanahnya itu sudah dicek bersih, itu tidak berperkara. Tapi kalaupun kita sebagai balai lelang, kita wajib nih memberitahu kepada si calon pembeli apabila tanahnya itu tidak diduduki oleh pihak yang bersangkutan, melainkan tanahnya kosong atau diduduki si penyewa nih, pihak-pihak lain. Harus kita beritahu juga infonya kepada si calon pembeli agar nanti kita tidak menjadi satu problem atau masalah di balai lelang kita atau pihak dari si memberi kuasa untuk memohon ke KPKNL itu loh Pak. Nah jadi terkait masalah untuk yang perbankan ke kita itu sudah sebenarnya sudah berjalan hampir setahun ya Din ya, hampir setahun. Nah jadi kita fokusnya memang ke hak tanggungan sebagai objek gedung dan bangunan. Hanya saja kita juga pernah berkomunikasi dengan pihak lelang dari Malaysia. Kita sudah ada sharing terkait gimana sih perkembangan lelang di Malaysia. Kita pengen tahu nih, kita pengen curi ini ilmunya. Rupanya mereka masih berlaku yang namanya sistem open bid. Nah open bid ini mereka banyak nih Pak. Open bid ini mereka fokusnya lebih ke fidusia. Nah di mana fidusia itu barang-barang yang tidak dilanjutkan untuk proses pembayarannya, melainkan ditahan dan dilakukan lelang. Jadi mereka ada sistem mobil ini gitu kan, harga sekian, siapa? Langsung Pak. Langsung tujuh tangan, langsung benar, pada Pak, langsung ketok palu di tok, oke, dia bayar gitu. Kalau mungkin di Indonesia masih, sudah lebih canggih. Ya, ada dia lebih ke ya? online dia online, ya, Pak. Dan saya rasa mungkin seru juga sih, cuman ada efek plus minusnya Pak. Karena kemarin saya dengar infonya di KPKNL sempat ricu Pak. Oh iya. Karena ada yang dari depan nih, ada yang udah panggar, lu nggak perlu ikut lelang, biar lelangnya kami aja yang ikut. Jadi ya, peserta lain nggak diikutkan masuk. Dengan online semua bisa masuk ya? Kalau online siapa saja bisa masuk Pak. Nggak nampak. Yang penting persyaratannya itu terpenuhi. Iya benar, memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur boleh silakan gitu. Dan memenuhi dana lah ibaratnya ya harusnya. Karena kan tidak mempunyai dana tapi ingin ikut juga nggak bisa gitu kan. Pak juga nggak bisa bayar. Sudah menang nggak bisa bayar. Nah ini bagaimana? Apakah di persyaratan awal sudah katakanlah untuk meminimalisir ya kan peserta lelang yang sudah memenangkan lelang tetapi kewajibannya nggak dipenuhi? Bagaimana itu Bu Dina? Kalau misalkan apakah ada misalnya ada jaminan khusus dan sebagainya? Kalau terkait persyaratan Pak, persyaratan lelang, memang itu harus wajib untuk dipenuhi. Karena seperti dibilang Pak Aldo, kan ada pengumuman koran gitu kan. Nah, kita untuk mengumumkan ke koran aja harus secara detail gitu. Jadi kalau misalkan nilai limit aja itu udah salah, proses lelang itu akan batal gitu. Jadi kita untuk mengajukan persyaratan itu harus memang dilengkapi. Kalau misalkan tidak dilengkapi ya proses lelang itu akan batal Pak. Oke, menarik. Berarti persyaratan itu harus supaya untuk mencegah nanti pemenang lelang itu ada kewajiban yang tidak dipenuhi ya. Itu adalah tugas balai lelang untuk membantu verifikasi juga ya siapa peserta yang ikut, termasuk verifikasi data-data yang berkaitan dengan aset yang mau dilelang ya, memastikan ada cek bersih dan sebagainya supaya proses lelang itu tidak menjadi masalah problem di kemudian hari ya. Ini Pak Aldo, ini bagaimana kalau misalnya sebuah objek lelang sudah dilelang dan ada pemenang lelangnya, tetapi proses untuk pemenang lelang untuk mengambil atau untuk menjemputlah aset tersebut ya. Dan pada saat itu mungkinlah dikatakan sebagai ada rumah dan sebagainya atau pabrik, masih ada yang ditempati. Itu bagaimana ya? Itu apalagi nanti yang objek lelang ini dia ngotot, ini kan bukan saya yang mau melelangkan aset saya, tapi karena ada institusi, karena kewajiban saya terhadap institusi tersebut sehingga dia bertahan. Bagaimana ini prosesnya?
Nah, begini Pak, kalau kita di Balai Lelang ini kan sebatas prosedur untuk mengajukan proses lelang tadi Pak. Proses lelang, tahapan-tahapan yang dilalui lelang dan siapa nanti pemenang lelangnya di situ atas objek itu. Nah, itu dibubuhkan dalam risalah ya, atau risalah lelang. Nah, ketika kita mau mengajukan lelang tersebut, kita kan sudah menjelaskan ya Pak tentang objek yang mau dilelang tersebut, baik tempatnya, baik siapa, apakah ada yang menduduki atau bagaimana, atau tentang peristiwa yang mau dilelang ini kenapa bisa dilelang. Nah, itu kita sudah jelaskan. Itu semua dijelaskan di awal ya. Ya, di awal. Nah, ketika nanti dalam risalah lelang ada peserta pemenang lelang, nah yang seperti Bapak bilang tiba-tiba di dalam objek yang dilelang rupanya diduduki oleh orang. Ya, kita anggaplah katakanlah bisa orang pemilik yang bisa keluarganya. Iya, pemilik yang menjaminkan misalkan ke perbankan. Tapi karena sudah dilelang oleh pihak perbankan melalui misalkan kita lah selaku balai lelang swasta udah dapat akta risalahnya itu. Nah, prosesnya si pemenang lelang ini bisa ajukan ke pengadilan untuk permohonan eksekusi Pak. Dia dengan risalah lelang itu bisa ajukan langsung ke pengadilan bahwasannya saya pemenang lelang. Dengan risalah itu diajukan permohonan ke pengadilan untuk tinggal mengeksekusi Pak. Dan itu secara hukum sah secara hukum. Karena kan apapun ceritanya proses eksekusi itu harus melalui pengadilan. Nah gitu Pak. Nah ada juga lelang yang secara sukarela yang seperti bilang Pak Kristo di bawah tangan misalkan kan gitu kan secara sukarela. Kewajiban itu lelang sendiri asetnya gitu. Ya, ada juga ya seperti ada itu. Pihak yang dia punya misalkan begini dia udah tahu tidak sanggup. Udah tahu nggak sanggup. Lelang sendiri. Dia bermohon mana tahu dia berpikir begini, asetku lebih banyak daripada kewajibannya. Dia mohonkan untuk daripada kewajiban terus menerus. Betul Pak. Itu secara sukarela. Mungkin kalau sukarela ini prosedurnya lebih mudah lah kalau kita bilang, karena kan pihak-pihak yang mau dilelang objeknya itu tidak keberatan kan. Nah, bukankah misalnya contoh Pak, ini menarik kalau sukarela. Misalnya katakanlah si A ada hutang ke bank, hutang ke bank. Dan hutangnya ini dia sudah tahu bahwa mungkin terjadi macet lah ya, tapi asetnya masih besar. Dia keinginan untuk melunasi dengan menjual aset tersebut, dan itu harus melalui lelang. Tidak harus, tapi kan gini ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita kan menjembatani, mempermudah pekerjaan mereka. Dengan adanya lelang bisa mendapatkan calon pembeli yang lebih banyak sebagai fasilitator. Terkadang kan fasilitator benar Pak. Terkadang kan begini Pak, mungkin pihak nasabah sendiri dia tidak percaya dengan hasil misalkan ada di sukarela tapi nilainya. Nah, kalau melalui lelang kan kita jelas taksasinya berapa. Mungkin dari pihak ini sekitar ada namanya apresial kan, apresial dilihat dulu kan Pak. Melalui itu kan jelas. Oh, ini objeknya sekian bisa. Di situlah ada istilahnya dari pihak debitur. Ada titik tengah dari balai lelang yang menentukan harga yang sewajarnya. Sewajarnya benar. Sahabat Tribuners, ini penting karena pasti kalau pembeli ingin membeli harga yang serendah mungkin, penjual ingin setinggi mungkin. Tetapi kan kita ada titik keseimbangan. Nah, yang memiliki kemampuan untuk menilai itu ada pertimbangan khusus yang termasuk balai lelang ya. Iya, balai lelang pun bukan balai lelang yang menentukan, dia mengenai appraisal. Dari KJPP ya benar. KJPP ya. Nah, ini bagaimana untuk menilai sebuah kewajaran, Pak Kris, dari KJPP? Apakah nilai tersebut aset itu tinggi rendah itu bagaimana? Baik, ini menarik nih Pak. Yang mau saya jelaskan juga nih sih tadi. Seperti yang pertanyaan yang barusan masuk ke kita. Karena ini menyangkut harta ya, kekayaan. Jadi ada tindakan yang fair kepada semua pihak supaya yang menerima dan maupun menjual itu terdapat sebuah keadilan ya. Jadi untuk terkait masalah nilai yang ditentukan untuk dijadikan proses lelang, itu kita memang bekerja sama dengan KJPP. Nah, KJPP yang bagaimana? KJPP yang memang benar-benar sudah memiliki sertifikat khusus terkait masalah penilaian atau tim penilai. Jadi mereka lah yang menilai dan mereka lah yang mengkaji dari total berapa aset yang wajib ditentukan nominalnya.
Jadi kita kerjasama dengan mereka itu secara resmi Pak. Memang kita daftarkan juga ke Dirjen Lelang yang di pusat. Memang bukanlah berdasarkan nilai NJOP atau nilai jual atau nilai yang didasari dari si pemilik pemohon, si pemilik rumah tadi gitu loh. Memang harus ditentukan appraisal dari KJPP. Nah, bagaimana kita kerjasama dengan KJPP? Kita dari awal sudah menentukan bahwasannya kita mengajukan kerjasama dengan KJPPA. KJPPA apabila ada aset yang memang mau dilelang, kita pemberitahuan ke mereka. Mereka lah yang menilai ini appraisal berapa dan harga limit ya. Harga limit inilah yang harus dimohonkan ke KPKNL untuk dilakukan proses lelang gitu loh Pak. Jadi bukan sewena-wena kita si pemohon tadi, oh rumahku sekian, masukin harga sekian ya, nggak gitu juga Pak. Ada prosesnya juga. Ada prosesnya penilaian dari KJPP ya. Benar. Dari KJPP menentukan bahwa aset ini nilai wajarnya berapa. Benar. Dan itu yang dimasuk ke nanti KPNL ya. Ya, itulah. KPNL untuk dimasukkan sebagai angka yang mau dilelangkan. Benar sekali Pak. Itulah termasuk nilai limit namanya. Dan biasanya kalau yang ingin melelangkan apa saja persyaratannya ya Pak ya? Apakah ada dicek semua dokumen yang dibutuhkan, dokumen asli atau dokumen kopi Pak? Supaya meningkatkan memastikan bahwa ini sah atau valid Pak. Bagaimana Pak Aldores? Kalau dari MOU kita dengan misalkan dari hak tanggungan dengan perbankan, kita ambil asli dulu ya. Iya. Kita ambil asli, kita harus lihat dokumen-dokumennya, termasuk sertifikat hak tanggungannya. Ini kalau yang hak tanggungan, dokumen-dokumennya. Kalau yang di fidusia juga ya dokumen-dokumen fidusianya, tunggakan macet apanya. Mungkin ada juga itu namanya peringatan Pak, seperti somasi baik dari pihak perbankan maupun pihak pembiayaan. Dia kan harus mensomasi dulu nih bahwasannya si nasabahwan prestasi. Ya itu harus dilampirkan juga bahwasannya. Berapa kali somasi biasanya? Itu sih relatif ya Pak, dari pihak masing-masing pihak. Pasti tentunya ada somasi peringatan ya, mungkin secara... ada 1, 2 atau 3 itu ya kalau sudah bisa ya Pak. Itu kalau yang fidusia dan hak tanggungan. Kita juga pernah juga berpikir kalau kita mau melelang barang-barang antik juga Pak. Nah, ini juga, menarik ya kan? Nah, ini menarik. Cuman bukan kan, hanya barang yang bermasalah di perbankan. Bukan ini hanya barang antik. Ya, sempat kita dengan Pak Dirut juga berpikir bagaimana nanti kalau kita ambil koleksi-koleksi barang antik dari apa, kita juga lelang karena biar supaya kita bisa berkesinambungan kita bilang. Ini rencananya ini menarik ini Pak. Ya, kita mau cari pihak-pihak yang mau melakukan koleksi, kolektor-kolektor ada barang-barang antik. Misalkan dia mau melelang apa semua, mari kita bantu untuk. Dan itu biasanya open atau close Pak biddingnya? Open ya. Open ya. Siapa? Langsung di tempat ya? Ya biasanya gitu, seperti yang kayak di Malaysia. Nah, tujuannya apa ya Pak ya? Misalnya kalau barang antik itu kan, kalau di dunia ini kan misalnya menentukan, misalnya foto Mona Lisa bisa sekian, itu dari balai lelang ya? Ya itu yang menentukan harga. Yang menentukan harga kan pihak-pihak dari si penjual maupun si pembeli ya. Kalau kita kan memfasilitasi seperti kita buat, ada mereka mau ada yang pembeli, ada penjual, ada contoh ini kayak barang antik tadi kan Pak. Ya. Kita fasilitasi tempatnya, cara-cara prosedur pengajuan apanya semua. Nah, nanti biar mereka yang apa, kalau open yang seperti dibilang Pak Kristo ya mungkin sistem tunjuk ya Pak ya. Berapa dari sini, berapa kan gitu dia mungkin modelnya Pak. Jadi setelah lelang ada risalah lelang bahwa ini nilainya berapa, yang dilelang tanggal sekian, barang antik ini sah di miliknya siapa ya. Dan ini kalau mau dilelang kembali lagi harga lebih tinggi bisa ya, karena sebelumnya sudah lelang seperti itu. Siapa lagi yang mau kan lelang? Dia dibuktikan dengan salah lelang. Kategori barang antik yang bisa dilelang Pak? Ya sebenarnya kita nggak bisa apa juga ya kan barang-barang antikan aja. Kadang-kadang kan kita tahu juga kan Pak, ya barang-barang yang mungkin kayak seperti contoh keramik atau ya kalau kayak di luar sana ada baju siapa yang pernah pakai, pernah pakai mau dilelang kan bisa juga gitu. Bisa itu tadi sistem open tadi yang kayak dibilang Pak Kristo dan Bu Dina. Jadi open dia, kita kita buat suatu persyaratan untuk pihak-pihak yang menginginkan koleksi atas barang tersebut. Kita buat tempatnya untuk proses lelangnya ya kita buat open kan. Nah, nilainya sekian kan gitu. Mungkin dari pihak sana ya. Pihak sana gitu sih Pak. Oke, ini menarik Pak Aldores. Saya ke Pak Dirut dulu. Pak Kris. Nah, ini untuk lelang Pak. Iya Pak. Boleh tahu kira-kira biayanya Pak? Misalnya saya mau lelang barang antik nih di Balai Lelang Sidi Pratama. Bagaimana
biaya-biayanya Pak? Oh, Apakah dihitung secara persentase atau ada kewajiban tertentu yang harus dibayar atau disetorkan? Oke. Berdasarkan PMK 213 2020 yang namanya pemilik barang, aset, pemilik pemilik hak aset, terhadap suatu pemilik aset. hak yang mengajukan ke balai lelang atau pejabat KPKNL untuk dilelang, mereka tidak dibebankan biaya, baik itu biaya koran, baik itu biaya transportasi kita menjemput berkas, itu tidak dibebankan. Hanya saja kita sudah menyepakati sebelumnya berapa persen sih yang mau kita perjanjikan dengan pihak si pemilik barang tersebut. Oke. Misal kayak kita nih, contoh kita mau buat lelang sukarela. Saya buat barangnya seharga 500 juta. Saya buat harga kita buat harga perjanjian untuk persentasenya 2% ya apabila terjual. Nah, dia sepakat nih Pak, kita buat SPK perjanjian, kita ajukan permohonan untuk lelang sukarela, kita masukin. Nah, terlelang, kita dapat 2%. Dari nilai itu ya? Dari nilai aset. Ya. Nah, terkait untuk biaya kita masukin ke koran, menurut PMK 213 tadi, mereka tidak dibebankan. Hanya persentase setelah aset atau hak terhadap suatu objek tersebut telah terjual. Benar. Dan hanya persentase ya. Benar. Seperti PKPU lah Pak ya, ada kurator itu berapa persen tergantung kesepakatan. Ya, kalau PKPU kan sudah jelas dia berapa persennya Pak. Ya. Nah, kalau di sini kita kesepakatan bersama kan gitu, Ya. dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Senang sama senang. Senang lah ya. sama senang. Jadi nilainya itu ya senang sama senang ya. Senang sama kan senang, gitu. ya. Secara hukum tidak mengatur, tetapi antara balai lelang dengan pemilik aset Iya, atau hak itu kira-kira kesepakatannya seperti apa ya? Iya. Tapi yang penting win-win solusi ya. Benar, harusnya Oke. gitu Pak. Nah ini saya pertanyaan untuk Bu Aldina, pernahkah yang dilelang itu pembeli menetapkan atau membeli harga lebih tinggi daripada nilai itu yang tertera di nilai wajar yang sesuai dengan penilaian appraisal? Pernah terjadi? Kalau nilai limit itu pernah terjadi Pak. Bisa beli lebih tinggi? Iya, Pernah terjadi ya? Cuman kan kita mengikuti aturan ya. Ya. Dimana kalau misalkan nilai limit tersebut kan harus dikaji oleh KJPP. Ya. Yang mana nilai limit tersebut berdasarkan nilai pasar, Ya. gitu kan. Tapi kita nggak bisa juga mengikuti aturan dari si pembeli gitu, karena kita punya aturan di PMK 21 gitu. Memang harus nilai limit itu harus berdasarkan penilaian dari KJPP tersebut. Paling tinggi ya, misalnya kan ada sebuah aset, mungkin aset ini diagunkan ke bank dan kemudian pemilik aset ini tidak sanggup untuk melunasi atau sehingga dari perbankan lah diserahkan ke kantor lelang untuk dapat dilelang. Nah kemudian ada pemilik aset, ada keluarganya yang jauh, yang mungkin ada historisnya, dia ingin membeli, ya kan? Jadi dia membeli lebih tinggi itu nggak boleh ya? Nggak boleh sih. Harus ada standar nilai wajar yang sudah di KJPP, sudah ada appraisal itu sudah ditentukan. Karena kan kita harus mengikuti ketentuan kan. Pemenang lelang itu seperti apa, Bu? Kalau misalnya contoh lah, sama-sama ini ada 4 orang, semua harga tertinggi, top limit yang di atas yang ditentukan oleh KJPP. Terkait pemenang lelang itu nanti kan akan diumumkan oleh pejabat KPKNL. Jadi kan kita kita hanya submit data aja ya, secara online ya. Kalau misalkan close bidding, kita kan nggak tahu nih Pak siapa pemenangnya kan, karena kan tertutup kan begitu. Kalau misalkan open bidding, kita bisa lihat gitu. Kita bisa lihat ya siapa yang nilai-nilai. Pembeli siapa nih yang nilai limitnya lebih tertinggi gitu kan. Kalau misalkan close bidding, kita kan nggak bisa lihat siapa pemenangnya. Nah jadi kalau misalkan dari close bidding ini KPKNL ini akan memberikan verifikasi kepada kita terhadap siapa sih yang menjadi pemenang lelang tersebut terhadap nilai penawaran limit yang tertinggi. Gitu. Close bidding lebih tertutup ya, Pak ya? Ya. Sudah close artinya sudah tertutup, kita nggak tahu siapa, kemudian prosesnya seperti apa, walaupun secara online ya. Ini menurut Pak Dores gimana ini Pak? Biasanya orang kan, maksudnya nggak tahu apa yang
bisa menang dan supaya kan semua serba tertutup. Ya itu Pak, memang kan sudah diatur dalam PMK yang dibilang tadi seperti Pak Kristo bilang tata cara lelangnya Pak. Nah dalam close bidding itu juga sudah dijelaskan kan, apalagi sistem online kan, pemenangnya itu ya persyaratan apa semua itu kan dari KPKNL, mereka yang menentukan kan. Kita juga balai lelang juga nggak tahu siapa menang, tiba-tiba hanya tahu aja si ini yang menang, tapi sistem yang berjalan gitu. Di pihak mereka itu kan sistemnya yang berjalan Pak. Nah limit atau siapa sih yang menangnya ini yang berhak apa itu kan mereka dari sistem tadi yang menentukan Pak, bukan baik dari limit, mungkin dari kategori yang berhak lah ya, yang maksudnya pemenang ini kan ada persyaratan dari mereka yang ini, bukan dari nilainya. Katakanlah persyaratan semua lah, ada 3 peminat lelang, semua sama Pak. Secara hukum misalnya kewajiban dan sebagainya dia penuhi semua Pak. Nah itu saya lagi-lagi kita bilang kan Pak, kalau itu misalkan apa semua kita juga nggak tahu ini persyaratan, misalkan ada peserta lelang dia limitnya sekian ya kan, ini itu di atas tuh sistem Pak, by system, jadi kita nggak tahu diolah by system ya. Ya yang kita tahu nanti inilah pemenang lelangnya gitu, dia keluar, kita bisa sampaikan. Pernah nggak dikomplain? Beberapa ya pernah. Ini nggak tahu saya udah menang gini, saya cukup yakin dan sebagainya. Karena sudah di top limit kan. Artinya limit atas dia udah penuhi. Ya adalah beberapa gitu dia merasa. Cuma kan yang merasa saya udah top limit kan belum tentu juga ada juga top limit di atas ya, karena kan sama-sama nggak tahu kita. Makanya close bidding itu bagusnya gitu Pak, karena tidak ada orang yang tahu bahwasannya dia paling tinggi. Tidak ada yang tahu siapa ini si peserta lelang, pembeli ini yang merasa aku paling tinggi, nggak ada yang tahu. Bisa jadi atasnya ada lagi gitu. Itulah dia tadi pakai close. Bagaimana bisa menjamin kepada peserta lelang bahwa ini adalah fair? Ya by karena semua kan by system kan terkunci, nggak ada yang tahu. Kan bisa aja pertanyaan di belakang. Benar, justru ya kita bisa menjawabnya dengan ini by system. Kita aja nggak tahu, disitulah keperannya, kan gitu kan Pak. Sistem komputer yang berjalan. Iya, PMK apa dari KPKNL, mereka udah by system gitu Pak. Baik, semoga ini bisa membantu banyak para peserta yang ingin melelang maupun yang ingin memberi hak lelang ya di seluruh Indonesia. Dan ini bisa diselenggarakan di mana aja Pak? Di seluruh Indonesia bisa ya Pak ya? Bisa katakanlah CD Pratama ini ada yang mau ada lelang, itu objek lelangnya di Surabaya, bisa? Bisa Pak. Bisa juga ya. Tetapi misalnya katakanlah ada objek di Surabaya yang mau dilelangkan. Pengajuan lelang secara online biasanya close bidding. Biasanya dia close bidding, tapi kita wajib melaporkan ke kantor lelang wilayah untuk Surabaya. Kita wajib melaporkan kepada mereka Pak, bahwasannya kita mau melelang nih. Seperti yang Bu Dina ya, lelang.co.id, pilih wilayahnya ya. Walaupun balai lelangnya boleh siapa saja, tetapi harus daftar di lelang di wilayah domisili tertentu ya. Iya, sesuai dengan objeknya. Oke. Sip. Ya. Boleh Pak. Yes, ada taman Pak Aldores. Jadi balai lelang swasta ini Pak, kita sebagai fasilitator sama yang kayak Bapak bilang tadi kayak PKPU. PKPU itu kalau misalkan dia terjadi pilot dalam perusahaan itu kan ditunjuk kurator. Kalau dalam undang-undangnya itu kan balai harta peninggalan sebenarnya kurator. Cuman dalam ketentuan Undang-Undang 37 2007 tentang PKPU pilot itu ditentukan bahwasannya ada pengurus dan kurator yang ditunjuk swasta yang bisa ditunjuk untuk itu. Sama juga dengan ini. Kita sebenarnya penyelenggara lelang itu ya KPKNL. Tapi ada juga balai lelang swasta. Untuk membantu. Tujuannya apa? Untuk membantu. Karena mungkin mempercepat semua kegiatan-kegiatan supaya semua prosesnya cepat. Sama dengan proses pilot. Sama juga happy, yang pemilih juga happy. Sama juga dengan proses pilot. Nggak mungkin balai harta peninggalan semua yang kerjai kan gitu kan Pak. Kita contohkan lagi sama kayak dengan PPAT juga. Pejabat buah atau tanah itu kan ada notaris yang PPAT, ada juga pejabat yang memang pemerintahan membantu, memfasilitasi. Betul. Jadi fasilitator. Iya, menjadi fasilitator. Dan balai lelang ini bukan hanya pengetahuan ya secara aspek hukum ya, perlu ada pengalaman ya. Seperti di CD Pratama kan sudah cukup lama ya membuat. Sebelum di CD Pratama kan sudah pengalaman cukup banyak di dalam melakukan lelang di balai lelang pemerintah maupun balai lelang yang swasta ya. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang sebenarnya bisa memberikan informasi
yang akurat, yang terupdate untuk seluruh peserta lelang, sehingga diharapkan lelang ini menjadi sebuah lelang yang secara hukum itu sah dan win-win solusi bagi semua orang ya. Tidak ada yang diberatkan, artinya ada keseimbangan ya, ada keseimbangan antara pemegang hak dan pembeli hak, itu terjadi keseimbangan sehingga bisnis dan prosesnya dapat berjalan dengan lancar, dan satu lagi bisa membantu orang banyak juga ya. Yang bermasalah di finansial dia cukup terbantu dengan prosesnya, kewajiban di banknya selesai, dan kemudian pemilik hak tanggungan yang memberikan pinjaman juga selesai ya, dia bisa mendapatkan nominal uangnya kembali ya. Jadi win-win solusi for everyone. Sebenarnya win-win solusi, apa tagline dari Balai Lelang Sidi Pratama, Pak? Tagline solusi untuk semua. Solusi benar sebenarnya sih seperti itu. Kenapa? Karena dari pihak bank yang kita lakukan kerjasama, yang namanya NPL, non performing loans bank itu kalau dia terlalu besar, berarti bank itu dinyatakan sakit gitu. Nah, di mana kita membantu mereka dengan apa? Mereka terlalu sibuk dengan job desk mereka masing-masing, jabatan mereka masing-masing. Mungkin yang khusus terkait untuk yang lelang, mereka lebih kelabakan. Kenapa? Karena NPL tadi terlalu banyak. Jadi kenapa kita datang, kita hadir ke mereka, ya kita membantu gitu loh. Ayo kita sama-sama membantu. Kami membantu kalian untuk mengembalikan performa kalian lebih baik. Yang NPL tadi itu dinyatakan sakit, yang terlalu banyak. Karena NPL terlalu banyak itu kan jadi modal mereka itu Pak termakan sama si nasabah tadi. Secara apa KPI-nya juga kurang bagus ya. Benar. Nah, kita membantu mereka dan kita juga membantu si nasabah tadi memberikan solusi. Dia bisa terlepas dari beban-bebannya sehingga meringankan ya. Mungkin ada sebelumnya ada persalahan kalkulasi, sekarang selesai. Dia bisa new life, new business lagi. Benar sekali. Jadi Balai Lelang ini sebenarnya bisnis yang menjanjikan, Pak. Solusi untuk semua lah ya. Solusi bagi seluruh yang kewajiban dan memberikan jaminan. Oke, baik. Semoga sahabat Tribuners, semoga pembicaraan ini bermanfaat dan kita mengetahui aspek proses tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dina. Harus daftar di lelang.co.id, pilihlah objek lelang yang sebagaimananya, persyaratan lelangnya. Tadi ada dicerita close bidding dan open bidding. Ini menarik sekali proses hukumnya. Ya, serta merta, dan kemudian kalau sudah terjadi pemendeng lelang, bisa ada hak untuk bisa mengajukan pengadilan untuk dapat kita eksekusi. Dan ini carilah Balai Lelang ya, sahabat Tribuners, yang sudah memiliki reputasi, pengalaman, berintegritas, dan dapat dipercaya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners yang ingin mendalami lelang dengan lebih dalam, ataupun yang ingin melelang sesuatu, termasuk nanti ada lelang barang antik ya. Kita nantikan ya Pak Kristo ya, barang antik yang akan kita lelangkan. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Kris, Pak Jirit, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, dari Balai Lelang Sidi Pratama, terima kasih Pak Christopher Simanjorang, sarjana hukum. Ya, dan kemudian Pak Aldores Purba SMA, Bu Aldina Esa, sarjana hukum. Ya, terima kasih sudah berkenan sharing kepada sahabat Tribuners. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis episode berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.